Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Saya ini bermula dari dua orang saudara angkat yang bernama Guo Xiaotian dan Yang Tiexin yang sedang minum arak dan dilayani oleh kedua istri mereka yang tengah hamil. Tiba-tiba lewat seorang pendeta Tao yang kemudian diundang kedua bersaudara ini ke dalam untuk minum. Si pendeta dan kedua bersaudara ini saling mencurigai satu sama lain ada niatan buruk. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Setelah bertukar beberapa jurus, mereka memperkenalkan diri dan ternyata pendeta Tao mengenal jurus tombak keluarga Yang Tiexin yang berasal dari keluarga baik-baik. Mereka pun masuk ke dalam dan pendeta Tao ini adalah Ciu Chuji dari sekte Chuanzhen. Ia menceritakan kehadirannya di desa ini karena dikejar prajurit Qin setelah membunuh salah seorang pengkhianat. Dan kedua bersaudara ini mengundang pendeta Ciu untuk menginap beberapa hari di rumah mereka. Lalu di saat makan malam, kedua bersaudara ini meminta menamai anak mereka yang belum lahir. Dan Ciu Chuji pun mengeluarkan 2 buah belati, lalu mengukirkan nama kedua anak ini sebagai hadiah. Anak Guo Xiaotian diberikan nama Guo Jing alias Kue Cheng, dan anak Yang Tiexin diberikan nama Yang Kang, yang kelak akan menjadi ayahnya Yoko. Dan istri mereka pun menukar belati ini agar kedua anak ini bisa dijadikan saudara bila berjenis kelamin sama, dan dijodohkan sebagai pasangan bila berbeda kelamin. Tidak lama setelah itu, istri Yang Tiexin yang bernama Shiro menemukan seorang prajurit terluka karena bersembunyi di tempat persembunyian kayu rumah mereka. Merasa tidak tega, Shiro menolong prajurit ini yang ternyata dia adalah pangeran ke-6 dari kerajaan Qin yang bernama Wanyan Hongli. Maksud baik dari Shiro ini membuat Wanyan Hongli jatuh cinta kepadanya. Alhasil setelah 3 bulan berlalu, Wanyan Hongli memerintahkan Tuan Tiente untuk menangkap Yang Tiexin dan Guo Xiaotian. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Terkepung oleh banyak prajurit, Guo Xiaotian pun mati setelah berusaha menutup jalan agar Yang Tiexin bisa kabur. Setelah itu, Yang Tiexin pergi menyelamatkan 2 wanita tak berdaya yang ditangkap prajurit. Setelah menolong istrinya, Yang Tiexin mengejar Li Ping, istri dari Guo Xiaotian yang ditangkap juga. Tapi naas, Yang Tiexin tertembak beberapa panah dan ditendang Tuan Tiente ke dalam jurang. Li Ping tertangkap, Shiro juga tertangkap. Tidak lama setelah itu, Wanyan Hongli muncul menyelamatkan Shiro bak layaknya seorang pahlawan, padahal dialah yang memerintahkan aksi tersebut. Sementara itu, pendeta Ciu menemukan mayat Guo Xiaotian yang digantung di desa, lalu bersumpah untuk membalaskan dendam mereka dan mencari Tuan Tiente. Tuan Tiente yang ketakutan diburu ini lalu mencari pelindungan ke Biksu Xiaomu. Ia menyusupkan Li Ping dengan dandanan prajurit untuk bersembunyi di biara Biksu Xiaomu. Dan Ciu Chuji muncul dan mengacak-acak biara Biksu Xiaomu agar menyerahkan Tuan Tiente. Biksu Xiaomu pun meminta pendeta Ciu untuk memberikan waktu dan menemuinya kembali 3 hari kemudian. Pendeta Ciu setuju dan membawa pergi Guci, hiau raksasa biara itu sebagai jaminan. Sementara itu, Shiro baru menyadari prajurit yang dia selamatkan dulu dan kini telah menyelamatkannya kembali adalah pangeran kerajaan Qin. Didorong rasa perselisihan antara bangsa Song dan Qin, Shiro mengeluarkan pedang untuk membunuh Wanyan Hongli yang sedang tidur. Tapi Shiro akhirnya termakan trik Wanyan Hongli dan mengurungkan niatnya, lalu berusaha untuk bunuh diri saja. Tapi dia dicegah dan dibujuk untuk tidak mati karena ada anaknya di dalam kandungan. Dan episode 1 pun berakhir. Lanjut ke episode 2, pendeta Ciu menemui Biksu Xiaomu di kedai arak yang ternyata sudah memanggil bala bantuan 7 pendekar aneh Jiangnan untuk menghadapinya. Satu persatu pendekar Jiangnan ini muncul sambil memperagakan ilmunya meminum arak dari guci emas raksasa. Dimulai dari kakak tertua mereka yang buta ke Chen E, lalu datang pelajar si tangan cepat, dan disusul 5 saudara mereka yang lainnya. Satu persatu dari mereka meminum arak dari guci itu dan berkumpul di hadapan pendeta Ciu dan mulai bertarung. Ketangguhan pendeta Ciu tidak bisa diremehkan. Dia mampu mengimbangi pertarungan 1 lawan 7. Di tengah pertarungan, pelajar tangan cepat berhasil mencuri sebuah surat dari pendeta Ciu dan memaksa menghentikan pertarungan. Lalu pendeta Ciu mengaku kalah, tapi itu tidak akan menghentikannya untuk menyelamatkan Li Ping. Pendeta Ciu lalu pergi ke biara dan menggeledah, namun ia disusul oleh 7 pendekar aneh untuk menghentikan aksinya.
Dan pertarungan sengit kembali terjadi. Pendeta Chiu berhasil mendominasi kali ini. Satu persatu pendekar aneh berhasil dia lukai, namun ia terkena lemparan senjata rahasia dari Ke Chen E dan membuatnya menjadi lemah. Tapi pertarungan tetap dilanjutkan dan Biksu Chiao Mu juga terluka oleh tusukan pedang pendeta Chiu setelah itu. Dan semua orang dalam kondisi yang cukup sekarat. Di saat itu juga, Tuan Tiente keluar dari persembunyiannya dan ingin membunuh pendeta Chiu. Tapi Li Ping berhasil mendorong Tuan Tiente dan membuat topinya lepas, dan semua melihat kalau memang benar Tuan Tiente menculik wanita dan telah membohongi Biksu Chiao Mu. Biksu Chiao Mu pun marah karena ia diperdaya dan ingin menghajar Tuan Tiente, tapi malah dibunuh. Setelah itu, salah seorang pendekar aneh berhasil lolos dari perangkap lonceng. Melihat hal itu, Tuan Tiente langsung kabur membawa Li Ping. Setelah itu, ketujuh pendekar aneh dan pendeta Chiu memulihkan diri setelah diberikan racun penawar. Mereka menyayangkan kematian Biksu Chiao Mu yang diperdaya dan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Namun, tujuh pendekar merasa tidak puas dengan pertarungan salah paham ini. Mereka mengajak pendeta Chiu untuk bertarung lagi di tahun depan untuk melihat siapa yang lebih baik. Tapi pendeta Chiu mengusulkan ide yang lebih baik. Menurut pendeta Chiu, karena pertarungan mereka ini disebabkan kesalahpahaman demi menolong istri Kuo Xiaotian dan Yang Tiesin, maka lebih baik mereka meneruskan misi mulia ini untuk selamatkan kedua istri dan anaknya. Pendeta Chiu akan mencari istri Yang Tiesin dan kemudian melatih Yang Kang. Sedangkan tujuh pendekar aneh akan melacak keberadaan Li Ping dan melatih Kuo Qing. Kedua anak ini yang akan mewakili pertarungan mereka 18 tahun lagi. Mendengar hal ini, tujuh pendekar aneh pun setuju. Di tempat lainnya, Li Ping dijual ke perbudakan, dan dalam perjalanan kawanan pengawal budak ini dirampok, dan Li Ping berhasil kabur, dan dalam momen itu ia melahirkan Kuo Qing alias Kue Cheng. Kuo Qing atau Kue Cheng sama saja karena yang satu pelafalan Mandarin dan satu lagi pelafalan Hokkien. Di sini admin akan panggil Kue Cheng ini dengan nama Kuo Qing aja ya, kedepannya biar sinkron dengan nama toko lainnya yang dipanggil dalam pelafalan Mandarin juga. Lanjut ke cerita, setelah melahirkan di bawah hujan salju, ibu dan anak ini diselamatkan oleh orang Mongol yang sedang lewat dan mereka dibawa tinggal di Mongolia. Beberapa tahun kemudian, Kuo Qing bayi telah menjadi seorang anak kecil berjiwa kesatria. Ia menolong seorang pria terluka dan menyembunyikannya. Setelah itu, Genghis Khan dan kawanan prajuritnya datang lalu menanyakan Kuo Qing kecil, di mana pria terluka itu. Kuo Qing tidak mau memberitahu dan dia dicambuk setelah itu. Pria terluka ini akhirnya tidak tahan dan keluar dari persembunyiannya. Pria tersebut ternyata bernama JB, seorang pemanah tangguh yang telah melukai Genghis Khan. Genghis Khan pun menawarkan JB untuk bertarung melawan pemanah terkuatnya, Bu Ersu. Mendapat kesempatan ini, JB mengatakan bahwa ia tidak butuh anak panah untuk mengalahkan lawannya. Bu Ersu menembakkan panahnya yang berhasil ditangkap JB dan mengambilnya untuk memanah balik. Dan panah mereka pun beradu. Setelah itu, Bu Ersu mengambil sisa dua anak panahnya untuk ditembakkan secara bersamaan. Dan JB berhasil menghindarinya dan menarik salah satu anak panahnya. Dipanah kembali ke Bu Ersu yang langsung menuju jantungnya dan membuat Bu Ersu jatuh. Tapi ternyata Bu Ersu tidak terluka sama sekali karena ternyata JB telah melepas besi anak panah ini sebelum memanahkannya. Bu Ersu merasa malu atas kekalahannya dan mengatakan ia tidak membutuhkan belas kasihan. JB lalu mengatakan kalau ia tidak membunuh Bu Ersu bukan karena untuk ditukar dengan nyawanya sendiri, tetapi ia berharap nyawa Kuo Qing yang menyelamatkannya bisa diampuni. Mendengar hal ini, Genghis Khan pun berkata kalau ia tidak ingin nyawa mereka berdua, karena ia sangat menghargai kesetia kawanan. Mendengar hal ini pun JB merasa Genghis Khan adalah pemimpin berhati besar, lalu menawarkan diri untuk mengabdi kepadanya. Dan Genghis Khan menyetujuinya dan memberikan emas sebagai hadiah pertama untuk JB. JB lalu memberikan emas ini kepada Kuo Qing kecil, tapi Kuo Qing kecil menolak dan berkata kalau ibunya mengajarinya agar menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Mendengar hal ini, Genghis Khan langsung suka dengan Kuo Qing kecil dan meminta anaknya Tuolei untuk belajar dari Kuo Qing. Genghis Khan lalu mengundang ibunda Kuo Qing untuk tinggal dekat kamp tentara mereka dan mengangkat JB sebagai guru memanah Kuo Qing dan Tuolei. Xin lalu berpindah ke kamp tentara Genghis Khan. Pada masa ini, Genghis Khan baru memulai kekuatan militernya, dan Mongolia masih dijajah oleh kerajaan Qin dan pasukan Mongol ini bisa dibilang di bawah kekuasaan Qin.
Saat itu datang pangeran ketiga dan pangeran keenam Wan Yen Hongli ke kamp Genghis Khan. Pangeran ketiga menghina penduduk Mongol yang miskin dengan melemparkan uang koin ke orang-orang di sekitar. Lalu Kuo-Ching mengambil koin tersebut dan melemparkannya kembali ke pangeran ketiga sambil berteriak, "Tidak ada yang membutuhkan uangmu itu." Pangeran ketiga pun marah dan melemparkan tombak langsung mengarah ke Kuo-Ching dan berakhir sudah.